Baik, dibuka hadis Riyadhus Shalihin. Hadis keberapa? Bab riya. Diharamkannya riya. Oh, sudah jauh ya. Kitab larangan 16. Terakhir 1610. Sekarang bab baru. Bab baru diharamkan riya itu. Bab 284. 288. Riya. Terakhir riba. Saya sudah singgung ya. Sudah sampai hadisnya? Belum. Hadis 1615 sudah belum? Sudah. Diharamkan riya ini 2 ayat. Iya, ayatnya sudah. Terus hadisnya? Hadisnya belum. Belum. Kayaknya saya belum bahas selesai deh. Kita ulang lagi. Masih bab 287. Bab kerasnya pengharaman riba. Bab taglidi tahrimi riba. Bab kerasnya pengharaman riba. Alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yataqabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqallahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Coba baca artinya. Orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabb-nya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal saleh, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, mereka mendapatkan pahala di sisi Rabb-nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Surat Al-Baqarah 275, 278, 275 sampai 278. Kemarin saya terangkan tentang apa riba saja. Apa saja yang sudah diterangkan? Pengertian. Apa saja? Riba secara bahasa, terus pembagian riba, terus kesimpulan dari ayat, terus sudah. Faedah dari hadis. Baik, kita ulang lagi. Alladzina ya'kuluna riba. Mereka yang memakan riba. Saya masih ulang ayat ini ya. Memakan riba di sini ada tafsirannya. Makan riba bukan hanya berlaku untuk rentenir. Memakan riba di sini berlaku untuk semua yang terlibat dalam masalah riba.
Dan tidak selamanya dalam bentuk memakan. Memakai, ya, dimanfaatin jalan-jalan gitu. Keuntungan yang ada dimanfaatin lagi untuk kembangkan bisnisnya. Itu sama, memanfaatkan namanya. Namun kalau disebut alladzina yakuluna riba, ya maka riba bukan hanya untuk rentenir. Yang minjam masuk dan yang mendukung riba juga masuk. Paham ya? Memakannya bukan hanya makan. Kan kalau makan berarti ini uang hasil riba nji. Nah, dibeli makanan, dimakanlah itu. Makan riba ini pokoknya memanfaatkan riba. Bisa jadi apa? Makan. Apa lagi? Beli pakaian. Apa lagi? Pakai jalan-jalan. Beli motor. Kembangkan bisnis. Masuk ini manfaatkan semua ini. Dalam bentuk makanan enggak? Oh bukan, itu bukan bentuk makanan. Namun dia manfaatkan. Ya, dia manfaatkan. Nah, terus di sini sebutkan hukumannya. Jadi pemakan riba tadi, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Yang makan riba tadi tidak dapat berdiri melainkan berdirinya orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Ini lagi menceritakan tentang keadaan pemakan riba saat bangkit dari kubur. Keadaannya ketika bangkit dari kubur adalah seperti orang yang kerasukan. Lantaran tekanan penyakit gila. Kenapa hukumannya kayak gini? Kenapa? Ingat kaidahnya al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai amal perbuatan. Perbuatan rentenir itu buat orang jadi stres. Betul nggak? Ada yang gila nggak? Ada. Maka hukuman pantas untuk dia karena dia membuat orang kayak gini. Maka ketika bangkit dari kubur keadaannya seperti itu pula. Kaidahnya tadi apa? Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung amal perbuatan. Adil nggak? Adil. Ya, kalau siksaannya lain, nggak adil. Ini siksaannya sama. Kenapa dia siksa kayak gitu? Karena ketika di dunia dia buat orang lain itu jadi gila. Kaidahnya tadi ya, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Terus faedah yang lainnya lagi, lihat. Mereka itu katakan jual beli sama dengan riba. Namun Allah katakan apa? Wa halallahul bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Berarti riba dan jual beli itu berbeda. Walaupun jual beli itu ada tambahan, riba juga ada tambahan. Jual beli ada keuntungan tambahan. Dari modalnya, modal 100.000, dia untungnya 100.000 lagi. Dapatlah 200.000. Berarti kesamaannya apa dengan riba? Sama-sama ada tambahan. Namun yang satu itu akad cari untung, yang satu akadnya tolong menolong. Ya, tak mana yang tolong menolong? Riba apa jual beli? Jual beli. Riba apa jual beli? Jual beli. Masa jual beli? Tolong menolong yang mana? Untung yang mana yang cari untung? Jual beli. Yang riba asalnya ini utang. Utang itu tolong menolong. Namun dia cari
untung. Berarti kalau dibandingkan jual beli dengan utang piutang, kalau utang piutang asalnya untuk tolong menolong, dia cari untung, jadinya riba. Kalau jual beli ya memang sudah dari sononya, mau jual beli, mau cari untung, bisnis. Ya. Ini sekarang beli sapi harga 10 juta. Tahun depan dia jual 15 juta. Boleh nggak? Boleh. Untungnya halal atau tidak? Halal. Itu untung halal itu. Beda dengan utang piutang. Saya pinjamkan kamu uang 2 juta, kembalikan juga raddul misli, kembalikan juga sama. 2 juta dikembalikan 2 juta karena transaksi utang piutang itu tolong menolong, bukan untuk cari untung. Jika cari untung terjatuh dalam apa? Riba. Bisa jadi keuntungannya itu karena denda. Contoh pada kartu kredit. Kartu kredit punya masalah, kalau bayar itu tepat waktu tidak ada denda. Namun kalau tidak tepat waktu dikenai. Paham kartu kredit? Kalau sekarang itu pinjam uang online. Cuma dengan HP aja, cari di Android ada. Gampang banget loh. Mau tak kasih tahu caranya? Satu orang kemarin tuh hadap saya langsung, ibu-ibu habis kajian nih. Saya lagi bahas riba di Jakarta. Ustaz, sekarang sudah tobat saya Ustaz. Saya kemarin tuh pinjam uang online. Saya gali lubang tutup lubang. Sekarang saya gunakan 50 aplikasi. Kalau dunia nyata berarti 50 rentenir. Kalau di sini namanya 50 aplikasi. Jadi gali lubang tutup lubang apa? Ini kan sudah pinjam nih. Terus bunganya besar gak bisa lunasi, pinjam lagi di aplikasi kedua. Belum bayar lagi, pinjam lagi aplikasi ketiga. Sampai berapa tadi? Nah itu. Berarti ada 50 aplikasi sini, lebih daripada itu ada di HP-mu itu loh Pak. Buka aja. Apa coba ini masalahnya sini? Ribanya jelas, sudah ribanya jelas. Namun kebodohannya banyak di sini. Kalau nggak mikir itu ya nggak ini. Kalau nggak diberitahu susahnya baru tahu sendiri nanti. Pertama, bunganya 30% setahun. Kalau bunga di bank konvensional 9 sampai 12%. Besar nggak berarti? Besar kan? Nah, terus yang kedua, kalau telat kena bunga harian. Kalau telat kenapa? Bunga harian. Wong yang nggak pakai bunga harian, pakai bunga bulanan aja sudah berat, apalagi ini bunga harian. Telat 1 hari, nambah lagi. Telat 1 hari lagi, nambah lagi. Utang 500.000 bisa jadi 5 juta nanti kamu. Yang ketiga, sekarang yang ketiga ini cara uniknya ini. Kan punya nomor HP. Ketika jenengan itu daftar pinjam online, maka semua data di HP ini pihak yang meminjamkan uang itu tahu. Terbongkarlah kontak-kontak yang biasanya jenengan hubungi. Maka yang nagih utang siapa? Si A ini utang, teman-temannya ditelepon. Kayaknya urung lunasi loh.
Aku ke ditelepon mau. Ini ngomong. Belum lagi bilang kedua, ketiga. Semua teman-temannya sering dia hubungi, itu beritahu dia. Gak usah pakai debit kolektor. Cukup apa? Teman. Berarti bisa istri. Iya toh? Mungkin bisa bosnya juga. Bukan untuk jaminan, untuk nagih dia. Coba kalau teman-temannya nagih terus dia, malu gak dia? Oh, malu banget. Aduh, ini kamu kok tahu saya punya utang. Telat lagi. Kena bunga harian lagi. Paham? Mau nekat pinjam, silahkan mikir-mikir aja. Coba 50, mungkin kamu 100 aplikasi nanti. Baru tahu rasa itu. Itu loh, lihat. Orang stres enggak? Tadi itu stres banget, utangnya cuma biasa loh awalnya dia bilang. Karena saya sudah tahu bahwa saya mau jual tanah saya. Sudahlah Bu, jual aja. Utang biasa itu padahal itu sebenarnya. Cuma karena gali lubang tutup lubang. Itu sama seperti kartu kredit juga. Kartu kredit juga karena kebiasaan utang. Orang itu kalau sudah dikasih limitnya tinggi, nggak terasa. Pihak bank itu paling senang sekali telepon orang gitu kalau untuk suruh upgrade. Jadi misalnya awalnya dikasih sekian juta untuk utangnya, sekarang dia nambah lagi. Pak, sekarang jenengan itu dapat kartu baru lagi dari kami, gak usah bayar apa-apa Pak, kami siap mengurusnya, cukup sebutkan nama orang tua Bapak saja. Cukup sebutkan nama orang tua saja Bapak, ini bonus untuk Bapak sebagai pelayanan dari kami. 3 hari ditelepon terus. Kalau dia sudah ngerti uang di tabungan itu banyak, wah ditelepon terus itu. Apa? Ya kalau orang mikirnya, alhamdulillah saya dikasih ini kartu kredit lagi. Sebenarnya pemikirannya bukan gitu. Sengsara kamu dikasih utang banyak. Karena kalau dia sudah mikir tadi ditambah lagi kan, jadi 40 juta misalnya ya, jadi 40 juta. Dia kan pingin itu, pakai itu kan. Sudahlah bayar nanti sampai nanti tagihannya 40 juta tadi maksimal. Dan kartu kredit itu enggak nagih langsung utang 40 juta, enggak disuruh bayar 40 juta, suruh bayar 10%-nya. Berapa berarti? 4 juta saja. Kamu juga jadi enak. Alhamdulillah saya punya utang, suruh bayar 4 juta saja. Utang saya 40 juta. Iya, bagimu kamu mikirnya enak, namun utangmu 36 juta. Itu masih ada utang itu. Bebanmu masih ada. Cuma disuruh bayar berapa tadi? 10%. Dan gak ada itu yang dari pihak nasabah itu yang langsung 40 juta. Pak ini saya lunasi langsung 40 juta. Oh gak mau. Dia pasti membayar cicilan aja itu tadi 4 juta aja. Itu gak ada itu dalam bank itu. Makanya kalau ada nasabah yang bilang, Pak saya mau nanti dipotong saya dari rekening saya langsung lunas gitu. Waduh, luar biasa, nggak ada yang kayak begini lunasi utang. Karena cuma biasanya dilunasi 10%. Ya wes toh, nggak usah utang-utang kayak gini aja. Pinjam online apa tadi? Kartu kredit. Bukan orang stres nih kayak gini. Itu bukan jual beli. Itu keuntungan dalam utang piutang. Lalu dikatakan faman ja'ahu mau'izatun min rabbi fantaha falahu masalaf wa amruhu ila Allah. Dan siapa yang telah sampai kepadanya nasihat, yaitu larangan dari Rabbnya, lalu terus berhenti dari mengambil riba tadi, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan. Berarti kalau dulu ada yang sudah dimakan dari hasil riba, ya sudah. Namun kalau ada tambahan yang belum ditagih, jangan minta lagi. Berarti kewajibannya dalam utang tadi bayar apa? Pokok apa tambahannya? Pokok. Maka kasus tadi yang orang punya aplikasi 50 aplikasi tadi, solusinya kalau dia mau bayar yang pokoknya.
Bayar yang apa? Pokok. Dia bayar pokoknya. Bilang saya utang saya 500.000. Pak, saya mau lunasin 500.000 ya. Sekarang sudah lunas nih. Enggak, ini bunga masih banyak ini. Enggak, saya enggak mau lunasi. Dia sudah lakukan kewajiban. Rentenirnya tadi misalnya mau tobat, dia cuma ngambil 500.000 saja untuk utangnya. Lebih dari itu tidak boleh ambil lagi. Dulu sudah terlanjur ambil, ya sudah. Besok-besok yang tambahan lagi yang belum dibayar nggak boleh lagi diambil. Berarti kalau utang tadi dibayar apanya saja, yang penting bayar pokok. Utang pokoknya berapa? Yang tambahan aslinya itu bukan kewajiban. Namun kalau sudah ditagih nggak bisa mengelak dari itu lagi, ya sudah resikomu. Kenapa pinjam dengan cara riba? Ya dia bayar pipilan tambah lagi dengan riba di situ. Wa man ada fa ulaika ashabun nar. Siapa yang ulangi lagi maka dia adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, maka dia kekal di dalamnya. Yamhaqallahu riba wa yurbi shadaqat. Nah, di sini dijelaskan Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Maka lihat sini disebutkan bahaya riba dan manfaat sedekah. Berarti riba itu hancur, sedekah itu subur. Ya, riba itu akan membuat hancur, sedekah itu membuat subur. Maka ada yang sebenarnya usahanya itu lancar terus dia mau kembangkan usahanya nih. Akhirnya butuh pinjaman, akhirnya pinjam di bank. Mulai dari saat itulah usahanya hancur lebur. Karena minta tadi pinjaman tadi. Ini sama seperti kasusnya, tahu Sabtu Hari? Nah, itu kasusnya kayak gitu tuh. Awalnya usahanya biasa-biasa saja, lancar. Namun karena mau kembangkan usaha, kemudian pinjam riba. Dari saat pinjam riba itulah musibah di mana-mana. Karyawannya khianat, barangnya itu hilang, dia kecelakaan. Ada yang kebakar, macam-macam. Baru dia koreksi diri, oh ternyata karena pinjaman ini. Maka dia berusaha pinjaman itu tadi dilunasi, gak mau pinjam lagi. Sudah lunas, tutup. Maka beranjak dari titik nol lagi dia, bangkit. Maka asalnya kalau usaha biasa-biasa saja, jalan saja. Subur tadi. Kalau dia rajin sedekah. Namun kalau dia milih riba, tunggu saja, tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu itu. Kapan Allah hancurkan tadi riba tadi? Berarti nggak berkah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin athim. Dan Allah itu tidak menyukai setiap orang yang kafir lagi berdosa. Terus innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan salat, kemudian menunaikan zakat, bagi mereka itu pahala di sisi Rabb-nya dan tidak ada rasa takut baginya, dan mereka juga tidak bersedih hati. Lalu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Berarti jangan manfaatkan. In kuntum mu'minin, jika kalian itu termasuk orang yang beriman. Nah, para ulama beda pendapat. Kalau kita punya harta riba, misalnya bunga bank, apakah ditinggal saja di rekening bank ataukah diambil untuk disalurkan pada fasilitas umum? Para ulama punya dua pendapat. Ada yang memilih pendapat uangnya dibiarkan di situ karena ayat ini. Disuruh wadzaru ma baqiya minar riba, tinggalkan sisa riba. Disuruh tinggalkan di rekening. Namun ada pendapat lain yang menyatakan ambil itu, karena kalau di rekening terus pihak bank yang nanti untung.
Iya kan? Pihak bank yang nantinya makmur ambil. Namun tidak boleh dimanfaatkan pribadi. Tidak boleh untuk bangun masjid. Boleh untuk fasilitas umum, boleh untuk bantu orang miskin, yang penting tidak untuk dua hal. Tidak boleh pakai pribadi, tidak boleh untuk bangun masjid. Dua ini saja. Maka kalau memilih ya, pendapat yang kedua ini lebih manfaat. Adapun tadi pendapat pertama, asalnya itu karena berpendapat dengan ayat ini, disuruh tinggalkan sisa riba. Namun yang bagusnya diambil, kan kita tidak manfaatkan, salurkan untuk kepentingan umum. Lalu hadis 1615 itu membicarakan tentang Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, penyetornya itu nasabahnya, dua saksi, dan yang jadi sekretaris, karena ini semuanya mendukung riba. Walaupun yang makan riba itu tadi rentenir. Namun kalau ada rentenir bisa ada keuntungan kalau ada nasabah. Bisa terbantu juga kalau ada saksi. Bisa terbantu juga kalau ada sekretaris. Berarti kalau ada di bank, ini jadi apa ini berarti ini? Nasabah tadi, terus apalagi itu? Dua saksi itu apa? Yang tanda tangan kalau ada surat perjanjian peminjaman. Terus katibahu, sekretaris itu apa? Yang nyatat di teller. Masuk. Terus kalau jadi cleaning service-nya, satpamnya, tukang parkirnya, apa lagi? Ya, cateringnya. Nah, bagaimana? Boleh nggak? Cleaning service di bank. Jadi satpam security di bank. Boleh nggak? Boleh atau tidak? Walaupun secara tidak langsung dia tidak langsung mendukung riba, karena nggak ada kaitannya dengan simpan pinjam dia itu, ya kan? Namun adanya dia di situ sudah dianggap mendukung. Maka segeralah resign. Keluar. Terus kerjaannya apa? Bakul siomay, kayak jualan bakso, kayak apa, kayak yang halal. Macul, ngarit. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Ada yang nanya? Itu biasanya ada yang kalau arisan terus nggak kuat itu biasanya dijual kan? Apanya dijual? Arisannya itu loh, tapi belum dapat. Oh, pindahkan berarti pada orang lain untuk nanti lanjutin toh? Iya. Dia sudah bayar berapa arisan, nanti dia ganti yang baru ini. Iya. Nah, biasanya anunya itu namanya pemindahan utang. Anunya ini Ustaz. Jadi nilainya itu dipotong gitu loh. Oh, dipotong riba berarti. Jadi sama, kalau sudah nyetor dia misalnya 2 juta, ya sudah ganti 2 juta. Nggak jadi 1.800.000 gitu kan? Disuruh kurangi kan? Nah. Ada lagi. Karena itu nanti bentuk tukar menukar uang tidak sama jumlah. Iya kan? 2 juta ditukar dengan 1.800.000, nggak boleh. Ada lagi.